nama saya Salvia Acarani dari kelas 11 Saintek 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus kehidupan tanaman lumut dan siklus kehidupan tanaman paku. Tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut atau Bryophyta adalah salah satu makhluk hidup yang mencangkup tumbuhan hijau bersel banyak. Tumbuhan lumut dikenal memiliki susunan organ yang sederhana sebagai tumbuhan non-vaskuler berukuran kecil. Tumbuhan lumut ini termasuk dalam divisi Bryophyta. Ciri-ciri lumut memiliki rizoid dan daun, tetapi belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut sehingga proses pengangkutan di dalam tubuh menggunakan sel parenkim. Habitatnya di tempat lembab dan basah, kecuali sphagnum yang dapat hidup di dalam air. Reproduksi tumbuhan lumut dibagi menjadi dua, ada seksual dan aseksual. Reproduksi seksual merupakan reproduksi secara generatif. Reproduksi ini terjadi karena adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Spermatozoid akan menuju ke archegonium dengan bantuan air, sehingga akan terjadi fertilisasi. Reproduksi lumut ini memperlihatkan pergantian keturunan gametofit dan keturunan sporofit. Pergantian keturunan ini disebut dengan metagenesis. Sedangkan reproduksi aseksual merupakan reproduksi secara vegetatif. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan spora haploid di dalam sporofit. Spora diperoleh oleh pembelahan yang terjadi dalam sporangium lumut. Sporofit atau sporogonium, spora yang diperoleh sporofit merupakan spora haploid. Spora tersebut akan tumbuh menjadi protonema, kemudian tumbuh menjadi gametofit haploid. Tumbuhan lumut dapat bermanfaat untuk membantu menjaga kelembapan tanah. Lumut memiliki struktur yang dapat menyerap air dengan baik. Mereka dapat membantu mencegah tanah menjadi kering dan pecah-pecah. Ini sangat berguna dalam mengurangi erosi dan mempertahankan kualitas tanah. Adapun sifat lumut, tumbuhan lumut juga bersifat autotrof karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil. Tubuh lumut diselubungi oleh kutikula lilin yang dapat mengurangi penguapan berlebihan pada tubuhnya, sehingga memungkinkannya untuk dapat beradaptasi di lingkungan yang tak terlalu basah. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Pridophyta berasal dari kata plateron, sayap bulu, dan piton, tumbuhan. Ciri-ciri dan manfaat. Ciri-ciri tumbuhan paku: 1. Memiliki akar, batang, dan daun. 2. Tidak menghasilkan bunga dan buah, melainkan spora untuk berkembang biak. 3. Sebagian besar tumbuhan paku hidup di kawasan tropis basah. 4. Akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Peranan tumbuhan paku-pakuan bagi ekosistem hutan adalah dalam proses pembentukan bunga tanah atau humus dan melindungi tanah dari erosi. Sedangkan manfaatnya bagi manusia, tumbuhan ini mempunyai potensi sebagai sumber pangan, bahan dasar untuk kerajinan tangan, tanaman hias, obat-obatan, bahkan sebagian media tanam dalam. Reproduksi paku. Tumbuhan paku berkembang biak secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan paku terjadi seperti pada lumut. Reproduksi tumbuhan paku menunjukkan adanya pergiliran antara generasi gametofit dan generasi sporofit atau metagenesis.